Ini kita pertama kali plat dulu. Oke guys, ini gua akan spill juga nih. Ini ada tanda ya. Nih tanda guys, nih tanda coakan seperti ini. Tanda coakan seperti ini teman-teman. Nih, itu harus sejajar ya. Ada tanda coakan itu harus sejajar. Jadi nih ada coakan juga. Jadi sejajar seperti ini. Pokoknya yang coakan kayak gini sejajar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe gaskan ya YouTube channel ayah aku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Gaskan kayak guys. Gua akan sedikit bahas tentang kopling TK. Semoga bisa sedikit jadi referensi. Mungkin teman-teman ada yang mengalami seperti ini. Dan gue sedikit simpulkan kalau part-part kopling TK maupun SIP itu hampir sama, dan spare part koplingnya pedas harganya guys. Seperti ini guys, yuk cek it out. Oke guys, ini bekas jebol ya, lihat. Bekas jebol guys. Ini mata 21 guys ya. Mata gigi 21. Ini dia pakai Jepangan guys, bukan pakai Vespa ya. Oke guys, ini backplate dari si kopling TK guys, seperti ini backplate-nya. Dan barusan gue buka susah banget karena udah pasti guys ya. Ini dia bos. Kalau di kopling-kopling biasa ini kuningan ya. Ini dia udah menggunakan rulis bambu seperti ini. Dan bisa teman-teman lihat ini ada bekas ngegentong guys, atau bekas apa ya bahasanya ya. Nih guys, harusnya nggak kayak gini, yang memang karena kondisinya ini bekas patah. Dan ini dilas, ini las tembaga, ini dilas tembaga kuningan, tembaga lagi. Nah ini gentong juga sama. Ini lumayan juga backplate-nya karena spare part-nya nggak ada. Ini mau nggak mau kita harus custom guys ya. Mau nggak mau kita harus custom, kita harus bikin ke Kang Bubut yang memang ada alat ini, atau CNC ya. Bubut CNC dia nggak bakal bisa bubut manual kalau ini guys ya. Seperti ini. Dan ini lumayan perih guys ya. Oke. Nah ini pun sama guys, gue pernah ganti ini pun jarang ada yang jual. Ada cuman gak banyak guys ya. Nah ini kalau dibiarin, ini kan posisinya gini guys, kalau dibiarin ya nih, otomatis nanti kalau suatu misalkan ini nggak pecah lagi nih, kuat nih, katakanlah kuat, pasti nanti yang akan kalah tuh selain dari ini udah pasti ya, ini udah gentong juga udah kalah, ini juga pasti akan
ikut rusak. Ini pun akan ikut rusak guys, dan ini resikonya gara-gara kita ngabayin perihal backplate ini, karena bukan kopling-kopling Vespa biasa. Kalau kopling TK itu ya lumayan lah mahal gitu kan. Nah, selain dari ini dan ini yang tadinya rusak, gua juga mau kasih info untuk teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin nyaman pakai kopling TK itu gak harus pasang semua guys, itu menurut gua ya. Tapi ya balik lagi itu ke selera sih. Cuman kalau gua nggak bakal gua pasang semua ini, karena kalau untuk harian sendiri, apalagi yang kota-kota macet-macetan, wah ini pegal pasti. Ini gua bakal kurangi. Ini bisa teman-teman lihat, ini PR-nya 8. 1 2 3 4 1 2 3 4 8. Kemungkinan gua akan pasang, atau nanti gua akan kurangi dari si per. Tapi kalau teman-teman ada dapat per yang shop selain ini bisa, cuma ya itu lumayan lah harga pernya ya guys ya. Ini gua tegasin sekali lagi, ini backplate ini mahal guys, dan perbedaannya juga sangat signifikan. Untuk ringnya tuh beda kayak gini ya, untuk ring kuningannya tuh beda, bukan kayak backplate kopling yang biasa. Dan kampas pun bisa jadi referensi teman-teman kalau teman-teman mau modifikasi dari plat kopling Vespa teman-teman yang standar seperti ini. Teman-teman bisa bikin kayak gini, bintik-bintik kayak gini, bertujuan nantinya agar dia lebih ngegrip ke kampas. Itu jadi agar posisinya lebih ngegrip ke kampas dan anti slip. Itu cuman ya itu, ini kan bukan 10-20 ya, ini lumayan banyak banget itu kan. Cuman kalau teman-teman sih ya nggak usah ngikutin ini banyak kayak gini sih kalau menurut gua. Tinggal teman-teman ya yang minimal di zigzag lah, di zigzag gitu, di zigzag. Itu terserah, serela lah, yang penting mah posisi mata bolnya jangan terlalu gede. Oke. Dan perbedaan TK sendiri sama yang standar itu, TK itu dia banyak seperti ini, dan ini kalau menurut gue sih ini udah modifikasi ya. Nih, ini karena gue pernah nyoba ini tuh sama kayak kopling SIP guys. Teman-teman bisa lihat di beranda gua sebelumnya. Ini berapa guys? Ini 1 2 3 4 5. Jadi tebal tipisnya itu dia sangat mempengaruhi guys. Tebal tipisnya si plat ini sangat mempengaruhi nanti ke posisi kelenturan ketika kita tangkap kopling seperti itu ya. Nah, untuk plat sendiri seperti itu, dan untuk kampas sendiri ini 5 sama. Oke, dan ini untuk backplate gua akan akalin dulu sebelum gua ganti, atau sebelum owner itu nanti suruh ganti, gua akalin dulu karena gua akan pasang, karena ini mesin tinggal pasang kopling dan pengapiannya seperti ini. Ini penampakan mesinnya di depan, karena ini udah delay lama banget guys ya. Oke, gua akan nanti coba, untuk akalin ini gimana caranya biar bisa kepake lah minimal. Kecuali kalau udah baru gua ganti baru. Jadi seperti itu guys ya. Kemarin sih gua udah infoin bahwa ini harus diganti guys, cuman ya memang seperti ini, kita harus kirim dulu ini karena dia butuh contoh juga katanya gitu kan. Oke, untuk pembahasan kopling TK seperti ini guys ya. Nanti teman-teman bisa update juga. Kalau kopling TK itu silahkan bisa searching
Ada yang tahu beli seperti ini part-partnya kopling TK. Cuman kalau menurut gua susah guys ya, kalau menurut gua susah. Ada link tersendiri mungkin teman-teman, silakan. Kalau teman-teman yang menggunakan kopling TK seperti ini biasanya patah ini gara-garanya kendor kopling. Jadi mur kopling ke bagian karkasnya kendor, akhirnya dia ada spare goyang, akhirnya ini pecah. Jadi seperti itu guys ya. Oke teman-teman, seperti ini untuk penampakannya. Dan sebelum gua tutup videonya, gua akan buka ini kampasnya. Ini baru ya. Ini teman-teman bisa lihat kampasnya ada 5 nih. Oke, ini gua coba spillin, gua coba contohin. Jadi seperti ini guys ya, untuk kopling TK sendiri dia itu lebih simpel sebenarnya ya. Jadi enaknya tuh beda sama kopling yang sering kita pakai atau kopling standar ya. Nah seperti ini. Nih gua nggak bakal pasang dulu rollesnya karena tadi juga susah. Ini gua buat contoh aja ya buat teman-teman. Ini seperti ini. Nah ini ringnya seperti ini guys, jangan seperti ini, posisinya gini. Oke, kita coba lagi pasang baut. Dan seperti ini guys, dia akan masuk guys. Dia masuk, beda sama plat-plat atau kopling-kopling yang pernya 7 atau kopling Vespa bawaannya. Nah seperti ini dia masuk. Nah ini posisinya masuk guys. Harusnya kan ada rolis bambu dulu atau bot kuningan dulu. Yang ini mesti masuk ini seperti ini. Ini gua contohin aja ya. Nah ini kita posisinya, cara pemasangannya seperti ini guys. Ini gua belum cuci, ini hanya untuk contoh aja guys ya. Ini kita pertama kali plat dulu. Oke guys, ini gua akan spill juga nih. Ini ada tanda ya. Nih tanda guys, nih tanda coakan seperti ini. Tanda coakan seperti ini teman-teman. Nih itu harus sejajar ya. Ada tanda coakan itu harus sejajar. Jadi nih ada coakan juga, jadi sejajar seperti ini. Pokoknya yang coakan kayak gini sejajar. Gua mempersingkat durasi aja guys ya. Ini seperti ini. Misalkan kita di sini. Nih coakan kita di sini nih. Coakan kita di sini nih. Terus sampai habis. Itu plat, terus kampas. Ingetin coakannya di mana. Jangan sampai lupa. Terus ini coakannya di sini. Kampas lagi. Kampas lagi. Terus plat lagi dan ingat coakannya di mana guys. Nah, dan jangan lupa kampas lagi. Udah kampas, plat lagi, ingat coakannya harus sejajar. Terus kampas lagi. Dan plat lagi, ingat sejajar juga guys, jangan dibeda-bedain. Baru kita terakhir kampas penutup seperti ini. Nah udah kampas penutup ini baru kita pasang kelipan seperti ini, klak.
Seperti itu guys ya. Nah kalau di tangkap kopling ini posisi di tangkap kopling dia pemuter. Makanya kopling itu dia pemutus putaran mesin seperti ini. Jadi seperti itu guys ya. Oke. Thank you yang selalu support selalu channel kecil gua guys ya. Siapapun kalian, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Semoga bisa sedikit bermanfaat. Salam ekspresi lawan dua. Gaskeun.